Saya mau kasih coba kasih tunjuk buku. Ini saya mau coba jelasin ini ya, buku apa, The Advantage. The Advantage itu jadi sini dia bicara mengenai 7 soft skill yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian kuasai sehingga kalian bisa one step forward dibandingkan pesaing atau bahkan teman-teman yang lainnya gitu kan ya. Oke, mungkin kalian udah ada yang tahu ya, diantaranya jadi ada 7 soft skill, jadi 7 kemampuan kemampuan soft skill yang perlu yang kalian ketahui gitu. Yang pertama itu adalah mengenai kemampuan beradaptasi. Tahu nggak apa itu kemampuan beradaptasi? Kita bicara mengenai fleksibilitas, juga bicara mengenai beradaptasi dengan dan juga sifat cekatan dengan banyak sumber daya dan juga kreativitas untuk bisa membantu kita merespon secara efektif terhadap tantangan. Ini ya, berarti ada bicara mengenai tantangan dan juga meraih peluang baru. Nah, kedua hal ini menjadi lebih penting dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena saat ini perubahan itu, hal-hal itu banyak hal yang berubah dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jadi kecepatan perubahannya itu lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Misalkan kalau sebelumnya kalian bawa motor itu kecepatannya cuma 80 gitu ya. Kalau sekarang kecepatan mungkin bisa sampai 120 km per jam gitu loh. Ya kan? Ya karena apa ya? Ya karena ya misalnya apa? Karena jalannya udah lebih mulus. Kalau dulu mungkin kecepatan 80 km per jam karena masih ada jalannya masih ada yang berlobang gitu ya, masih ya masih ada yang nyebrang lewat mungkin kalau sekarang yang jembatan penyeberangannya itu udah lewat atas semua dan jalannya lebih mulus ya, sehingga ya pastinya perjalanan akan bisa lebih lancar lagi ya karena kecepatannya lebih tinggi gitu kan ya. Nah tuh ya analoginya seperti itu gitu loh ya kan, apalagi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat ya kan, itu mempengaruhi kebiasaan manusia gitu, mempengaruhi perilaku, pertama perilaku konsumen. Kalau kalian belajar mengenai marketing ya kan, pernah ikut kelas perilaku konsumen dengan saya kan. Terus yang kedua, berpikir kritis, critical thinking. Ya, jadi apa itu berpikir kritis? Jadi kita tuh harus memiliki sikap yang lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Nah, di sini bahkan dikatakan bahwa berpikir kritis itu merupakan bahan baku untuk bisa sukses di abad ke-21. Jadi apa? Artinya jadi untuk bisa menantang asumsi yang ada. Jadi untuk bisa menantang asumsi, jadi untuk merubah status quo gitu loh. Kita harus mampu melihat berbagai hal dari beragam sudut yang berbeda gitu loh. Kalau misalkan kita ngeliat fakta, kita harus bisa coba melihat dari beragam sudut yang berbeda gitu loh. Ya misalkan karena let's say katakanlah misalkan kalau demo buruh gitu loh. Apa sih kita mesti melihat kenapa sih kok demo tuh demo ini buruh ini pada berdemo gitu loh. Kan sudah dinaikkan UMP-nya, atau ternyata mungkin kenaikan UMP-nya itu tidak sesuai dengan misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak, paling nggak kebutuhan minimum lah gitu loh, gitu kan. Nah misalnya contoh seperti itu gitu. Dan kemudian juga misalnya ternyata juga karena para buruh itu juga sebenarnya mereka juga tidak memiliki kepastian, dalam artian di tahun 2022 apakah mereka masih tetap bisa bekerja di perusahaan yang sama ya kan, atau even worse, atau mungkin gajinya dipotong, atau bahkan mungkin dirumahkan dengan gaji yang ya terima mungkin sekitar 50% gitu loh dari total, atau bahkan dirumahkan tapi nggak terima gaji sama sekali kan, itu ada kemungkinan seperti itu kan. Ya walaupun mereka tuh bersyukur mereka masih bisa kerja, tetapi sayangnya penghasilan mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga kan, itu kan. Itu asumsi saya. Kita mesti bisa melihat dari beragam sudut pandang gitu kan ya. Kemudian juga berpikir di luar kebiasaan, think out of the box.
Jadi apa namanya, kalau misalkan berpikir di luar kebiasaan, contohnya misalkan gini, apa ya, gampangnya gini deh. Pernah nggak sih kalau kalian pernah nggak sih kalau misalkan kalau kalian pada saat UTS itu dosennya bilang kalian boleh buka slide. Pernah nggak seperti itu? Sebelum pandemi ya. Kalau saya pernah. Saya pernah bilang seperti itu. Oke. Kalian UTS, kalian boleh buka slide, tapi kalian kerja sendiri. Terang gitu, mau buka slide, mau bawa buku, stop silakan. Even itu saya dikasih tahu dari beberapa hari sebelumnya, gitu kan. Tapi saya yakin kok di antara teman-teman, maksudnya dia di pada saat itu, saya bisa challenge mereka. Oke, kalian boleh buka buku, kalian boleh buka slide, tapi tolong saya minta kalian nilainya bisa mencapai nilai 100 nggak untuk nilai UTS. Saya kasih challenge seperti itu gitu. Jadi itu berpikir kritis gitu. Melihat dari beragam sudut pandang yang berbeda, berpikir di luar kebiasaan, kemudian juga berkolaborasi dengan orang lain. Jadi apa namanya, bekerja sama dengan orang lain. Makanya kalau misalnya pas di kelompok kemarin kan kalian kerjasama kan, kolaborasi dengan orang lain. Jadi saling mengisi, gitu kan. Ada satu orang mungkin yang pintar, jago jualan, jago ngomong. Pokoknya kalau dia ngomong pasti orang masih mau beli deh gitu loh. Tapi mungkin dia dibutuh juga jago promosiin, Pak. Ya iya, jago promosinya. Tapi di satu sisi dia juga harus ada yang bantu dia misalnya untuk segi apa, dari hal desainnya gitu kan ya, dari hal apa produknya, persiapan produknya, karena dia nggak bisa kerja sendiri gitu kan ya. Orang lain mungkin jago desain tapi dia nggak bisa ngomong kan gitu. Orang lain dia jago bikin produknya, tapi dia mungkin ngomong kurang pintar gitu loh. Even untuk menjelaskan mengenai proses pembuatan produk yang dia kerjakan sendiri aja mungkin dia kurang pintar, bukan nggak bisa, tapi kurang pintar lah gitu loh, kurang percaya diri bisa jadi. Tapi walaupun sebenarnya itu kurang nggak bagus sih, tapi paling tidak itu kita kan saling mereka tuh saling bekerja sama, saling mengisi gitu loh. Nah, sini juga dijelaskan bahwa kemampuan memecahkan masalah tidak pernah sebegitu penting sebelumnya. Sorry. Nah, jadi kita tuh harus berani untuk meragukan atau menolak pendekatan yang sifatnya konvensional dan beradaptasi dengan perubahan situasi dan keadaan. Nah, itu. Jadi saling berhubungan antara poin 1 dan poin 2. Poin 1 beradaptasi, poin kedua adalah mengenai critical thinking. Lalu yang ketiga ini adalah berempati. Apa tuh empati? Empati, oke. Itu merupakan empati ini merupakan kemampuan dan kapasitas. Jadi kita punya kemampuan dan kapasitas untuk bisa memahami apa yang sedang dialami oleh orang lain. Jadi kita bisa memahami apa yang sedang dialami oleh orang lain dan merasakan perasaan mereka. Memahami dan merasakan perasaan mereka itu intinya. Ya kan? Ya bayangkan kalau misalkan kalau kita lihat yang kemarin yang Gunung Semeru kan, korbannya kan banyak kan, walaupun misalnya mereka tetap mereka selamat, tetapi ya sayangnya tempat tinggal mereka mungkin sudah luluh lantak oleh lahar panas kan. Bagaimana kita bisa berempati dengan kondisi mereka kan gitu loh. Ya kan, apalagi ya ada video kan yang anak kecil lari di belakangnya itu ada background awan panas dari Gunung Semeru gitu kan, nggak kebayang gitu loh. Kira-kira nanti anaknya ini ada rasa trauma nggak pada saat dia tumbuh dewasa nanti gitu kan. Nah itu kan jadi kita perlu bisa jadi kayak seperti itu kan. Mungkin dia diajakin ke gunung dia nggak mau gitu loh. Atau mungkin bahkan dia ngelihat awan aja dia trauma kan gitu loh. Ada pernah kejadian yang tsunami tahun 2004, jadi ini anak dia ngelihat gelombang tsunami-nya, dan dia untungnya dia alhamdulillah dia selamat.
tapi pada saat dia melihat air, dia ngeliat air di gelas aja, dia trauma gitu loh. Kan seperti itu kan. Jadi makanya kita perlu punya sifat empati gitu loh. Ya mungkin kalian akan bertanya kenapa sih empati itu sangat penting saat ini? Karena tanpa adanya sifat empati, jadi kita tuh tidak akan pernah memiliki kemampuan yang kuat untuk mendengarkan atau menghormati orang lain. Ya kan? Dan benar-benar bisa menghargai hubungan antar manusia gitu ya. Semua hal yang kita lakukan sekarang ini terlebih terlihat dibandingkan sebelumnya kan. Ya dengan adanya dengan ada sosial media ya kan. Ya semuanya bisa dibilang ya transparan ya, kalian upload aktivitas kalian sendiri kan itu semua bisa dilihat gitu loh. Jadi mengelola dan memelihara semua hubungan kita itu dengan baik merupakan kunci keterampilan dan kompetensi. Lalu yang keempat itu adalah integrity. Saat ini emang kehidupan semakin dipercepat ya, kehidupan semakin dipercepat, jumlah orang-orang yang mengabaikan melakukan hal-hal yang diharapkan dari mereka itu bertambah. Contohnya apa? Tepat waktu saat menemui janji pertemuan. Ada nggak yang misalnya janji jam 10 pagi hari ini hari Kamis, ternyata dia baru pada saat jam 10 ditelepon nggak diangkat, di WhatsApp cuma centang 1 gitu. Pernah kejadian nggak? Bahkan baru ngasih kabar itu jam 11 lebih. Wow. Sering kali Pak kayak gitu. Mungkin udah budayanya orang Indo. Itu yang perlu kita perbaiki. Gitu. Sering banget tau. Nah iya makanya kan jam 10, janji jam 10 di mana? Di kampus. Ditelepon jam 10 sekarang. Woi, lu di mana? Sorry, gue masih di rumah baru bangun. Ya. Kalau yang itu biasanya ngabarin gini, Pak. Iya, OTW ya kan. OTW-nya setengah jam lebih. Masih di kamar, OTW keluar dari kamar gitu. Iya, dia baru mau mandi, Pak. Baru mau mandi tapi udah bilang OTW kamar mandi, Mas. Dia gitu. Nah, itu gitu loh. Coba bayangkan kalau kalian ngatur tim, orangnya tipikal orangnya seperti itu gitu. Gimana kalian nggak stres gitu loh. Iya nggak? Kalian jadi bos gitu kan ya. Ya memang beda kalau di kantor ya beda lah, karena ya lo datang telat ya lo kena punishment gitu. Paling enggak ya kalau bos lo galak ya keluarlah SP1 gitu kan ya. Alasannya apa? Telat meeting. Padahal misalnya mungkin karena bosnya lagi kesel aja sih gitu kan ya. Gitu kan. Ada kejadian kayak begitu kan, banyak kan. Atau mungkin juga lo janji mau nelfon balik katanya gitu kan, tapi ternyata nggak ditelepon balik. Itu ya penting juga gitu. Kayak sih hal sifatnya ya cuma remeh-temeh gitu, sebenarnya hal yang kecil, tapi itu hal yang penting saat ini gitu loh. Iya, ya kan? Pak, bener banget. Karena kita ada kebiasaan jam karet, tiba-tiba janji wawancara jam 10 pagi, baru bangun jam setengah 10. Wawancara jam 10 pagi di Sudirman, rumah kalian ada di Bekasi Timur. Coba bayangin, setengah jam kalian harus nyampe Sudirman, piye. Nah, gitu kan. Udah kacau itu, Bapak. Helikopter gitu kan. Sewa helikopter Rumah di BKT ke Sudirman setengah jam. Wah. Iya makanya gila, lo mau jadi pembalap lo gitu di jalanan kan gawat. Sampai pas setengah jam, Pak. Macetnya doang, Pak. Sampai Cawang doang. Sampai Cawang doang. Sampai sana di Sudirman ya. Namanya macet, hujan gawat. Sampai Cawang nyampe ya setengah jam. Belum Kalimalang tuh. Cuma di Bekasi Timur, mau naik apa ini? Mau naik Gojek? Belum mesen Gojek, yang mesen Gojek tuh juga kan udah ngabisin waktu gitu loh. Naik buruk aja Pak, biar terbang. Suruh terbang udah kan. Janji, oke, misalnya janji, saya juga pernah berapa kali kan, misalnya saya misalnya begini loh, pada saat ada yang nelpon ke saya, itu ternyata ada dari pihak lain ada orang yang nawarin saya project. Saya lagi ngajar, saya bilang oke, nanti saya telepon balik ya. Itu janji itu harus ditepati ya, yes. Paling enggak WhatsApp lah. Oke, saya sudah selesai, ada yang bisa saya bantu gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi
katanya kayaknya remeh-temeh gitu, kayaknya ya lah cuma nelfon balik doang, baper juga sih orang gitu kan. Tapi itu penting gitu loh. Bahkan juga untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, ya lo mau gimana lo bisa nyelesain proyek tepat waktu, lo ngatur tim lo aja lo kedodoran gitu kan. Suruh meeting jam 10, jam 11:04 baru nyampe atau baru kasih kabar. Ya piye gitu loh. Oke, ini hal yang penting ya, itu mengenai kepercayaan, trust, kemudian juga nilai-nilai atau value, prinsip, dan juga kejujuran. Jadi 4 poin ini merupakan hal yang penting. Di sini dituliskan kepercayaan, nilai-nilai, prinsip, dan kejujuran sekarang merupakan judul permainannya. Jadi kita tuh harus secara konsisten berperilaku dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai Anda. Apa nilai-nilai kalian? What are your values gitu loh? Ya kan? Nilai-nilai kalian apa? Misalnya apa? Ya misalnya apa? Ya disiplin gitu kan. Soal nilai-nilai kalian ya rapi, bersih gitu kan ya. Ya bayangkan kalau misalkan kalian yang punya kalau yang kalian kerja di kantor, kubikel kalian berantakan, selain berantakan kotor pula ya, ada bekas apa? Bungkus Indomie lah di situ, bungkus pop mie yang belum dibuang, apa gelas bekas kopi lah belum dicuci, belum dibawa ke pantry. Kira-kira bos kalian ngeliat kalian begitu, gimana perasaannya coba? Nah, udah. Ya Sapu udah, lo mah melayan, harusnya hari gelas terakhir melayan. buat lo deh ya, nah, gitu kan, mampus lo. Gawat kan gitu loh. Padahal sih sebenarnya simple thing ya, lo cuma tinggal buang apa namanya, tinggal buang bungkus pop mie, tinggal buang bungkus Indomie. Lebih parah lagi itu misalnya bungkus kopi, apa gelas kopi di dalamnya ada puntung rokok. Aduh, ampun deh. Belum dibuang lagi, aduh gitu kan. Oke, next yang keempat, optimis. Dan ini yang susah loh. Kalian punya rasa optimis nggak terhadap masa depan kalian? Optimis nggak sih tahun 2022 kondisi perekonomian akan lebih baik lagi gitu kan? Nah, di sini dijelaskan bahwa biasakanlah diri dengan apa yang namanya kekecewaan dan penolakan. Kita terus terbiasa gitu loh. Terbiasa dengan kekecewaan, terbiasa dikecewain, terbiasa dengan di PHP-in sama orang, yang katanya mau ditelepon balik, yang katanya mau nanti mau dikabarin hasil interviewnya bagaimana, tapi ternyata ditungguin seminggu, 2 minggu, tiga minggu, ya udahlah ke laut aja gitu kan. Dan juga penolakan gitu loh. Ketahui bagaimana cara mengembangkan dan menjaga sikap positif apapun yang menimpa Anda. Nah tuh, bisa nggak tuh? Bagaimana cara mengembangkan dan menjaga sikap yang positif apapun yang terjadi, kan intinya gitu. Namun bahkan hal itu pun juga tidak cukup. Jadi Anda perlu menghasilkan dan memancarkan niat baik dan energi yang positif untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif, competitive advantage pada diri kalian. Anda harus menjadi orang yang paling positif yang Anda tahu. Wow. Dengan tidak adanya kepastian, Anda harus mampu mempengaruhi dan menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Ini terutama kalau kalian jadi tim leader ya. Jadi kalian harus menjadi orang yang paling optimis di antara anak buah kalian gitu loh. Even though kalian mungkin juga nggak tahu kalau bagaimana kondisi perekonomian tahun depan, kalian juga mungkin belum tahu apakah di bulan depan saya masih kerja di perusahaan, tapi tetap kalau harus menjadi orang yang paling optimis di kelompok kalian gitu loh. Yang keenam, sikap proaktif. Nah nih, yang penting. Ini juga penting nih. Anda mungkin perlu memperbaharui diri Anda beberapa kali dalam keseluruhan hidup dan pekerjaan Anda. Menjadi proaktif itu berarti berpikir dan bertindak lebih jauh dan menggunakan tinjauan ke masa depan Anda. Jadi berpikir dan bertindak yang lebih jauh gitu dan juga pandangan yang ke depan gitu loh. Dewasa ini lebih dari sebelumnya para pengusaha mencari seseorang yang memiliki inisiatif, bukan seseorang yang perlu untuk selalu dibimbing. Perhatikan ya, saya baca sekali lagi ya. Dewasa ini lebih dari sebelumnya, para pengusaha mencari seseorang yang memiliki inisiatif, bukan seseorang yang perlu untuk selalu dibimbing.
Apa artinya? Jadi perusahaan saat ini tuh mencari orang yang memiliki inisiatif, yang punya jiwa inisiatif gitu loh. Nggak hanya sekedar orang yang nunggu disuruh, nunggu di telepon, nunggu dikirimin email baru kerja, gitu loh. Walaupun mungkin di awalnya ya perlu dibimbing karena kalau masih karyawan baru ya mungkin ya katakanlah masa probation 3 bulan dibimbing, walaupun juga mungkin si bos ngelihatnya ini sebulan pertama sih udah mulai bisa dilepas pelan-pelan, oke. Nah, pada saat kalian ditekan taken kontrak misalnya untuk menjadi karyawan kontrak setahun atau 2 tahun atau menjadi karyawan tetap, ya kalian itu sudah terbiasa untuk mempunyai inisiatif. Jadi pertama sudah memiliki kebiasaan untuk untuk berinisiatif, dan juga kalian sudah tahu budaya perusahaan seperti apa. Nah, itu kan kalian jadi bisa bergerak dengan lebih cepat, dengan lebih lincah gitu loh. Dan yang terakhir ini adalah nomor 7 itu ketangguhan, sifat tangguh. Berurusan dengan dunia sifatnya ambiguitas yang membingungkan gitu kan ya, dan juga mengatasi stres serta kemunduran-kemunduran yang Anda alami dapat menguras emosi. Secara psikologis menuntut dan secara intelektual itu menantang Anda. Ya kan? Jadi secara psikologis itu membuat ya kita menjadi stres, kita menjadi depresi mungkin gitu ya. Tapi secara intelektual kondisi seperti ini ya menantang kita gitu loh. Ketangguhan itu membantu Anda bangkit dan merespons ketika Anda membutuhkannya. Jika Anda dapat mempertahankan kepala Anda saat orang-orang di sekitar Anda kehilangan kepala mereka dan menyalahkan diri Anda, jika Anda bisa mempercayai diri Anda ketika semua orang meragukan Anda, dan mereka juga menyisihkan ruang bagi keraguan Anda, maka keyakinan Anda itu adalah kekuatan tersebut gitu loh. Jadi milikilah jiwa yang tangguh. Memang ini susah sih ya, tapi ini bisa kita coba ya seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman ya, ketujuh sifat ini bisa kita asah gitu loh. Itu sih dari saya. Gitu. Oke, gimana kira-kira? Maria pusing ya? Pusing ya, ya udah nggak apa-apa. Pusing yang terakhir lah. Jadi nanti minggu depan ya udah nggak pusing lagi. Ayu gimana, pusing ya Ayu ya? Pak, tolong penjelasannya dong Pak, yang bersikap kritis itu maksudnya gimana sih Pak? Saya masih belum paham Pak. Jadi kritis itu jadi kita tuh punya pemikiran yang terbuka gitu loh. Itu yang pertama. Lalu kita tuh harus bisa memiliki sudut mempunyai cara pandang yang berbeda. Jadi kita melihat satu masalah tuh dilihat dari beragam sisi gitu loh. Ya tadi misalnya tadi kayak demo buruh gitu ya. Kita mesti melihat dari sisi yang mana, jangan hanya kita tuh jangan kesel, jangan hanya sekedar kesel, wah ini orang bikin macet aja, tapi kita ngelihat alasannya apa di balik itu gitu loh. Ya kan? Iya Pak ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga mampu berpikir di luar daripada kebiasaan. Ya kan? Ya yang gampang misalkan kalau misalnya Ismail, kalau misalnya katakan misalnya lagi kalau biasanya jalan ke kantor lewat rute yang sama terus setiap hari, tapi coba sesekali mengambil rute yang berbeda, yang agak jauh pun juga nggak masalah gitu loh. Ya mungkin jangan pada saat jangan pada saat pergi ke kantor pagi hari, mungkin pada saat pulangnya gitu kan. Pulang mungkin agak santai, coba cari rute yang agak berbeda gitu loh. Muter dikit gitu kan, nggak apa-apa gitu. Ya, contoh seperti itu gitu kan. Kemudian juga ya kita kerjasama dengan orang lain, kolaborasi gitu loh. Ya kita, karena intinya adalah kita saling membutuhkan. Saya butuh Ismail, Ismail butuh saya, Ismail juga butuh teman-teman yang lain, saya juga butuh teman-teman yang lain gitu kan. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya gitu loh. Gitu, itu sih intinya sih di situ gitu loh. Dan juga kemampuan untuk bisa memecahkan masalah, jadi mencari solusi itu yang penting juga gitu loh. Gitu kan, jadi dilihat bagaimana kita bisa memecahkan masalah atau mencari solusi, dilihat tadi misalnya memiliki sudut pandang yang berbeda, melihat masalah dari beragam sisi gitu ya. Kemudian juga melakukan kegiatan yang di luar dari kebiasaan, itu seperti itu gitu loh. Itu sih kalau menurut saya Ismail.
Terus Mana? apa? Hmm. Kira-kira apa sih Pak kebiasaan yang membentuk orang itu biar bisa berpikir kritis itu ada nggak sih Pak? Pas sehari-harinya itu biasanya apa gitu aktivitasnya Pak? Ya, kalau sehari-harinya sih kalau bisa supaya kita bisa punya open mind ya. Kalau dari saya sendiri saya melatih untuk bisa membaca ya. Baca juga nggak dari buku ya, mungkin baca dari dari kayak dari misalnya dari sumber-sumber yang terpercaya, misalnya dari kompas.com atau mungkin dari yang mana, dari detik.com, itu kan sumber-sumber berita yang bisa dipercaya kan. Jadi kita ngelihat misalnya kalau kayak Omikron ini sebenarnya apa sih gitu. Kita coba melihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda, kita ngelihat dari beberapa sumber-sumber yang terpercaya gitu. Kita coba baca, oh Omikron seperti ini gitu kan. Ya itu contoh aja sih begitu loh. Berarti ya, berarti dari membaca ya Pak salah satunya Pak. Salah satu dari membaca, ya juga dari ya ketemu orang, ngobrol, ya ketemu orang juga kita juga ya ini makanya intinya kalau misalnya ya kalau kita bergaul ya kita milih orang-orang yang jangan sampai kita ketemu sama toxic people gitu loh. Ya kita milih juga Ya gitu Pak. kan. Ya sorry to say, misalnya kalau ada tetangga yang toxic ya udah biarin aja, kita nggak usah ngomongin mereka gitu loh. Kalau kita diomongin biarin aja, nggak apa-apa lah gitu loh. Yang penting kita jangan Tapi kalau gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalnya lingkungan kita itu kebanyakan orang toksik gimana tuh Pak? Apakah kita harus nyari circle baru atau gimana? Ya mau nggak mau itu ya. Mau nggak mau nyari yang baru Pak. Ya maksudnya kayak misalnya tetangganya toksik semua, ya udah paling nggak ya kita tetap menjalin hubungan baik dengan mereka ya kita. Tapi kalau misalnya kita harus ngumpul berjam-jam ngobrol sama mereka sampai ngegibah orang lain ya nggak usah ikutan, gitu aja. Susah sih emang, karena juga di even di saudara saya juga di saudara saya juga dengan saudara. Iya, soalnya di kehidupan itu begitu banyak kan Pak. Banyak begitu kan ya. Udah itu sama tuh sambil ngomong sambil ngerokok lah, udah kan bau rokok juga, sedangkan saya nggak ngerokok gitu kan. Iya, ada orang bener toksik habis ini gitu. Gitu kan. Ya itu sih intinya ya coba ya beradaptasi dengan kebiasaan, maksudnya coba berpikir dari luar dari kebiasaan yang gampang-gampang aja gitu kan. Misalnya kalau biasa jalan ke pasar, jalan kaki, ya hanya rutenya sama, ini coba sesekali rute yang beda gitu loh. Atau mungkin pada saat pagi hari biasanya Pak Ismail suka ini nggak, suka olahraga nggak? Olahraga pagi sering nggak? Ya, paling seminggu sekali sih Pak. Ya udah coba doang, atau mungkin paling nggak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu loh. Oh iya Pak. Gitu ya itu ya. Oh intinya berarti nyari sesuatu hal yang baru setiap hari gitu ya Pak. Coba nyari sesuatu hal baru gitu Pak. Ya melatih kita untuk berpikir kritis gitu loh. Itu sih. Iya Pak. Itu sih dari saya. Gimana teman-teman yang lain? Waktunya udah mau habis. Terima kasih Pak. Sama-sama Ismail. Oke, ini waktunya udah mau habis teman-teman. Kalau ada yang bertanyakan silahkan.